Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal. Ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat sebuah program timer menggunakan salah satu library bawaan Java, yaitu JIT Programming, yang merupakan sebuah middleware ya di sini. Nah, jadi sini saya akan mengimplementasikan behavior yang merupakan sifat dari agent dalam mengimplementasikan dalam bentuk timer. Di sini pertama saya membuat dua kelas ya, dua kelas ini JIT sama timer. Yang masing-masing kelas ini mempunyai fungsi tertentu. Misal di yang kelas JIT ini dia berisi satu metode setup yang merupakan metode yang nanti akan menjalankan metode-metode lain dari behavior picker ini. Jadi di sini hanya terdapat satu metode, ibaratnya seperti main metode ya di kelas biasa ya. Tapi di sini untuk JIT Programming tidak menggunakan main metode seperti yang biasanya kita pakai. Oke. Sebelum kita membuat lebih jauh, dan juga kita harus mengkonfigurasi JIT ini agar bisa berjalan. Jadi kita nggak bisa langsung menjalankan ini tanpa mengimport library. Di sini saya akan mengenal library-nya ya. Library JIT ini, JIT S42 ini. Di sini saya akan tidak menjelaskan bagaimana caranya mengimport ya, mungkin teman-teman sudah bisa ya. Saya akan menjelaskan ini pokoknya kita butuh ini di sini library. Setelah itu kita di sini harus mengkonfigurasi runningnya ya. Jadi kenapa harus konfigurasi? Karena JIT ini dia tidak menggunakan main method, jadi tidak seperti kita run pada kelas ini langsung nggak langsung ya. Jadi kita harus mengkonfigurasi agar keseluruhan dari project ini bisa kita running sekaligus. Jadi setelah pas ini kita running itu dia akan menjalankan dua kelas ini langsung sekaligus. Jadi kita konfigurasi dulu ini properties kiri kanan. Oke, satu tampil Windows dari properties JIT, kita pilih run, kita isi di sini konfigurasinya ya. Ini untuk mengisi ini kita perlu preview gini, kita namai JIT, klik OK. Oke, maka di sini akan muncul JIT. Setelah itu kita di sini set main classnya. Main class ini kita set supaya otomatis ketika project di running maka dia akan menjalankan class JIT ini. Kita put bagi main classnya, dan juga argumennya di sini kita setting juga di sini sebagai parameternya. Oke, jadi ketika ini project di running maka dia akan langsung menuju ke main classnya, yaitu dia langsung merunning JIT ini ya. Oke, setelah semua selesai nah kita klik OK. Nah, setelah semua konfigurasi selesai, kita di sini bisa membuat programnya. Oke, di sini yang perlu kita buat yaitu di sini di main class dulu di JIT ini kita harus mengimport salah satu package JIT ini menggunakan ini import JIT core agent. Ini bisa diimport karena kita sudah menggunakan library ini ya. Kalau kita tidak mengimport library maka ini tidak akan berfungsi, tidak ada. Ini berasal dari library yang kita import tadi, JIT core agent. Ini fungsinya dia untuk agentnya ya. Jadi kita butuh agent ya, maka kita harus mengimport agent ini, salah satu package-nya agent, class agent di sini ya, package classnya. Terus mengimport ini behaviornya, jadi setiap agent ini kita berikan sifat behaviornya. Kebetulan ini saya menggunakan picker behavior yang saya gunakan. Kenapa? Karena picker behavior ini kita bisa mengset jeda pengulangannya sesuai yang kita inginkan. Misalnya ini saya mengset 300, berarti
satuannya 300 milidetik ya, berarti artinya 0,3 detik selisihnya antar ulangan. Oke. Nah, sini kita harus wajib nih ya, setelah kita import kita di sini ngetikkan ya, jangan lupa ya, kita kan sebenarnya defaultnya ya, defaultnya. Nah, kita action dulu karena kita butuh turunan dari git ya, dan ini feature behavior salah kita meng-extend agentnya ya, sebelum kita meng-extend sifatnya kita meng-extend agentnya. Kenapa? Ini karena kita butuh class agent, dan class agent ini kita bisa nanti memanggil ini ya, bawaan sifatnya ya. Setelah itu kita di sini membuat sebuah metode setup yang artinya berfungsi sebagai mainnya ya, main untuk menjalankan behaviornya. Ini ada parameter ya, parameter timer ini merupakan kelas ya, kelas yang saya buat ini timer, dan di sini dia mengambil nilai di sini, nilai objek di kelas timer satu ini. Yang kedua adalah jika ini merupakan sebuah jeda ya, jeda timernya. Oke, langsung kita selesai, langsung kita masuk kelas timer. Di sini berisi beberapa metode dan juga atribut yang di sini akan menjalankan atau membuat fungsi timer ya. Kelas timer ini kita juga jangan lupa mengimport ini ya, import ini dari jet ini .core behavior .core exit .core agent timer yang extend sifat ya, sifat feature behaviornya. Jadi setelah di sini kita meng-extend dari class action ya, yang akan menjalankan ini, kita meng-extend sifat dari agent itu. Jadi pertama kita di sini tadi menentukan agent dulu. Nah, di class timer ini kita di sini memberikan sifat pada agent yang telah kita extend tadi ya. Nah, ini saya ini timernya. Jadi integer timer ini merupakan ya, ini nilai ya, nilai bisa dirubah ya. Misalnya ini 10 berarti nanti timernya sampai 10 aja, mundur ya, 10 sampai 0. Terus di sini dari timer ini ya, kita membuat sebuah constructor. Ini wajib constructor karena kita membuat dua kelas. Nah, nanti constructor ini yang kita panggil di sini di kelas ini ya, timer ini ya. Ini ulang dari constructor dari kelas timer ini. Di constructor ini ada 3 parameter, agent sama long period. Dan ini udah bawaan ya, udah harus ya perhatikannya karena merupakan bawaan dari kelas core ini. Dia sebuah objek ya, a ini, terus long period ini merupakan parameter untuk menampung jeda ya, waktu jeda di setiap ulangannya dengan tipe jenis data long, tipe data long. Terus super ini kita apa namanya istilahnya ya, ini kalau kita ingin mengirimkan ke sini, ke kelas ini, ke kelas utama ya, itu di sini kita wajib menggunakan super ini ya. Untuk mengirim ini, mengirim objek agent a period, nanti disini akan tampung, langsung tampung sini, timer ini tampung ini. Iya, net overlap ya, overlap ini wajib disebutkan ya, karena apa nih, metode ini kan defaultnya kan nilainya di metodenya milik bawahnya behavior ini, kita wajib menyertakan override ini, artinya kita meng-override metode ini yang awalnya ada di defaultnya dan tidak ada source code ini menjadi ada, itu wajib di override, karena kalau tidak maka akan terjadi error nantinya. Ini timer bicara rapi, mat sip ini ya. Jadi ini di sini core-nya, jadi core-nya intinya program timer berjalur sini di metode ini, metode onTick ini bawaan juga ya, tidak bisa sembarangan kasih namanya. Terus metode onTick ini ya.
Nah, kita menggunakan behavior, maka metode ini adalah objek yang kita spread. Timer ini di konsepnya, setiap kali ini berjalan, maka di sini jikalau timer ini dia lebih besar dari 0 ya, ini true ya, maka dia menjalankan fungsi ini. Artinya apa? Ini kita nggak perlu menambahkan ulangan karena di sini otomatis berulang ini, otomatis berulang karena behavior picker ini dia untuk merupakan ulangan bawaan dari behaviornya jet, behaviornya agent timer ini. Kalau di 0 keep true ya, dia menjalankan ini otomatis berulang ya. Jadi timer ini akan berkurang setiap kali mengulang, dia akan minus 1. Oke. Jikalau sudah 0 else ini nanti yang lain, jikalau sudah 0 ya, itu di sini langsung dia time out dan juga dia langsung menghentikan agent ya. Agent dihapus ya, agent delete ini metode bawaan juga. Oke, setelah selesai kita rame di sini ya, langsung di projectnya ya, jangan lupa ya di projectnya ya, karena tidak mempunyai main class. Running, kita tunggu di sini ya, kalau berjalan. Oke, sini muncul GUI-nya ya, GUI dari JIT-nya ya. Klik langsung start new agent. Di sini kita isi nama agentnya di sana, timer agent. Kelasnya kelas yang dapat tadi ya, kelas JIT nih, JIT ini ya. Di mana GUI-nya ini? Kita oke. Nah, itu selesai dah, langsung di oke sini, maka akan berjalan 10 jalan sini. Final time is out. Oke. Di ini merupakan sederhananya seperti ini ya, sederhananya. Jadi dia mundur 10 sampai 0, dan setelah sampai 0 dia langsung agentnya dihapus, dia ada delete ya, langsung berhenti time is out. Oke, terima kasih. Jadi itu tadi tutorial dari saya mengenai bagaimana membuat sebuah program timer menggunakan JIT atau middleware bawaan dari Java. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Rizal. Ini saya akan menjelaskan juga mendemonstrasikan mengenai program penjualan dan pembelian buku menggunakan middleware JIT. Oke, langsung aja. Ini saya sedang membuat projectnya ya, dan buat jadul book rating. Di sini saya di nama book rating. Juga saya membuat 3 kelas ini ya, kelas player agent, seller agent, sama seller di kelas ini mereka saya berkaitan ya. Nah, ini karena ini saya menggunakan middleware JIT ya, dan juga mengimplementasikan agent ya, menggunakan agent dalam menangani kasus penjualan dan juga pembelian. Di ini kita di awal kita harus mengkonfigurasi ya, mengkonfigurasi projectnya sini agar kita bisa menjalankan proses ini menggunakan library JIT ini ya, yang sudah kita import ya. Oke, kedua. Oke, untuk cara mengkonfigurasi ini ya, di project ini ya, di gambar cangkir ini, kita klik kanan, klik properties, catatan ya. Nah, kita isi di sini ya, isi seperti ini ya. Ini contoh, ini main classnya kita set JIT.put nih ya, put sama gue kita klik tas gue. Kalau ini selesai, oke. Nah, ini kita bisa langsung jalankan ya.
langsung sepertinya ya, tidak di kelasnya projectnya tadi. Saling kita berjalan. Nah, ini muncul GUI dari JIT ya. Untuk kita memonitoring action yang sudah kita buat untuk menjalankan proses sesuai dengan apa yang sudah kita definisikan sebelumnya. Itu proses ini pembelian sama proses penjualan. Nah, ini tab agent yang harus pertama kita jalankan adalah agent penjualan ya, karena mungkin kalau ada proses pembelian kalau ada penjualan di nama sini misalnya agentnya sampai ya, kalau agent untuk penjualan ya, kelasnya yang harus kita masukkan dulu ya, itu kelas book seller agent. Oke, ini muncul di dari form ya, form untuk mengisi buku ya, mengisi identitas buku, yaitu ada identitas judul buku sama harganya. Bisa kita isi di sini tutorial harganya kita tentukan, terus add oke, kita berikan sini. Sebenarnya kita sudah mengisi lagi ya, contoh saja kita memasukkan bukunya ya, jadi tetap di ID-nya sama ya, kan gambarnya. Coba kita isi lagi add. Oke, masih ada ini, kita bayar dulu, kita tarik samping dan di close ya, karena kalau close nanti agentnya akan terhapus. Ini karena lagi start agent, ini agentnya apa, nama agentnya berbeda ya tadi ya, karena tadi kan Gramedia Malang ya. Coba sekarang kita beri nama di sini Gramedia Surabaya sama bookseller agent tab. Oke, jangan di sini ya, dan di sini buku yang misal ini harganya, terus nah, add lagi, isi lagi misal kita ini sekian 2 lagi. Oke, sudah. Jadi di sini kita sudah menjalankan 2 agent seller dari kelas seller. Ini yang sudah masuk ya. Oke, juga Java, PHP, Laravel, juga mobil. Sudah. Setelah itu jangan tutup ya, ini ya, jangan ya. Kita buka lagi sini di interface-nya sheet kaki kanan, satu action. Oke, sekarang kita lagi, kita sekarang ini ganti kelasnya, ganti kelas pembeli di book action. Oke, kita di nama pembelinya siapa, misal pembelinya adalah sini argumennya wajib kita isi, yaitu judul buku yang misal ini kita beli. Ini ada label ini. Nah, kita milih tutorial Java. Sama ya, boleh bisa. Oke, nah, kamu isi, kita klik oke, klik, maka ada sini action akan berjalan. Ini action pembeli sudah berjalan. Oke,
kita masih menunggu di sini ya, memang sedikit lama menunggunya karena mungkin prosesnya mungkin ya banyak saja, jadi akan lama dulu ya. Tunggu. Nah ini ya, sudah ya, sudah sampai sini. Dia menemukan the following agent membeli sudah menemukan agent penjualnya yang menjual buku tutorial Java ya. Tutorial Java sold to agent Afrizal ya, sudah jual ke agent pembeli Afrizal. Java successfully purchased from agent pembeli Malang. Nah ini berhasil dibeli dari agent Gramedia Malang karena dikira mendefinisikan Java di agent Gramedia Malang ya. Itu saya bisa artinya agent membeli setelah menyelesaikan tugasnya. Misal kita lagi ya, kalau ya membeli buku. Ini kita ganti ya, kita ganti namanya Budi. Ini ganti di biasanya kita ya, kan ada banyak tuh. Kita beli buku apa ya, Uji Framework. Oke aja ya. Dia sama ini di kanan klik OK. Ini kita lagi. Oke, di sini sudah muncul ya. Tutorial juga mau sustainable locate from agent media Surabaya. Di agent itu beda ya. Sekarang sini ya, sudah 1.000. Oke. Sekarang kita coba ya, kita coba misal kita membeli buku yang sudah habis tadi ya. Kita nanti di dalam media Malang kita ambil Java dan kita cuma mengisikan cuma satu ya bukunya ya, Java. Nah, kita beli lagi ini Java. Nah, apakah benar ini sudah bekerja ya? Jadi kita coba buku yang sudah habis, yang sudah terjual tadi, bagaimana actionnya. Kita pilih maaf pembelian beda ya. Ini nama boy. Oke, ini mencari ya. Ini sudah mencari buku ya, tapi tidak ada. Tapi benar ya, memang ini actionnya kalau buku yang dicari ada, maka dia akan memunculkan ini. Dia kalau dari kan tadi mencari ya di Surabaya dan cari di agent Gramedia Malang dicari, tapi dia bukan apapun, dia menguploadkan atau memberikan warning ya, dan file available for sale. Artinya agent membeli ini Budi, dia tidak menemukan buku
dengan judul tutorial Java. Ada dua agent yang kita buat, agent membeli ya, yang dia sama ulang deteksinya sudah ada. Jadi seperti itu tulisan ya, misalkan. Jadi itu implementasi dari middleware kit menggunakan beberapa agent, itu agent ini pembeli sama agent menjual untuk menangani kasus tentang proses jual beli buku. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.